Tahun 2022, banyak peristiwa terjadi baik di dunia ataupun di Indonesia, sehingga sangat mengundang perhatian kita semua. Mata-mata TV telah merangkum serba-serbi yang terjadi di tahun 2022. Ukraina diinvasi Rusia. Rusia secara efektif menginvasi Ukraina sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan operasi militer pada hari yang sama. Invasi Rusia ke Ukraina telah menjadi perdebatan sejak November tahun 2021. Pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina dengan menurunkan 100.000 tentara, tank dan peralatan militer lainnya. Rusia menyerang Ukraina pada Senin tanggal 21 Februari tahun 2022. Putin tiba-tiba mendeklarasikan wilayah Donetsk, Luhansk, dan 2 wilayah yang menentang pemerintah Ukraina sebagai negara merdeka. Dengan dalih menjaga perdamaian, Putin menandatangani dekret pengiriman pasukan ke Ukraina. Memang, pada tanggal 24 Desember Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina, untuk membela separatis di bagian timur negara itu. Ledakan terjadi di beberapa kota Ukraina, termasuk Kyiv. Sekarang perang masih berlangsung, dan bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa Rusia akan mengakhiri perang. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terungkap pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Diketahui saat itu, Brigadir J tewas di rumah Kadif Propam Polisi Ferdi Sambo. Ferdi Sambo melaporkan, telah terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Peristiwa tersebut terjadi karena, diduga Brigadir J telah melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Seiring waktu, tekanan publik menduga bahwa, pada tanggal 12 Juli tahun 2022 kematian Brigadir J adalah pembunuhan berencana, yang diotaki oleh FS. Kapolri segera membentuk tim polisi khusus. Singkatnya, fakta mulai muncul. Mulai dari menghalang-halangi penyidikan, seperti intimidasi, tekanan, intervensi, hingga penghilangan barang bukti, dilakukan oleh beberapa anggota Kabid Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdi Sambo. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, Baradae membeberkan semua fakta termasuk pembunuhan berencana yang direncanakan Ferdi Sambo. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Kombes Polisi melaporkan tersangka Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal atau Bribka R, dan Kuat Ma'ruf. Belum cukup itu, polisi negara juga menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Hingga saat ini persidangan masih berlanjut pada kasus Ferdi Sambo CS atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya, merenggut ratusan nyawa. Setelah tim tuan rumah Arema kalah dari rivalnya Persebaya Surabaya, ribuan supporter Arema turun ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaannya. Kemudian, petugas keamanan melakukan upaya preventif, dan membuat pengecualian untuk mencegah supporter masuk ke lapangan untuk melindungi pemain. Singkat cerita, saat massa mulai tak terkendali, aparat kepolisian menembakkan gas air mata. Akibatnya, supporter bubar meninggalkan stadion.
Penonton dan supporter berdesak-desakan untuk keluar dari stadion, sehingga banyak yang terinjak-injak. Akibatnya, 132 orang meninggal, karena kekurangan oksigen dan mati lemas akibat terinjak-injak. Pesta Halloween berujung maut. Tragedi Itaewon terjadi usai perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan pada Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022 malam waktu setempat. Ribuan orang berkumpul di jalan sempit di distrik, kota Itaewon, Korea Selatan, untuk merayakan Halloween. Kepanikan pun terjadi, saat kerumunan meletus, dan sulit bernafas karena, ribuan orang harus berdesakan di jalan-jalan sempit. Hingga Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022, tragedi tersebut telah menewaskan 154 orang, dan puluhan orang terluka. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan darurat, pada tanggal 30 Oktober tahun 2022 waktu setempat, menyusul tragedi Halloween di Itaewon. Presiden mengumumkan, masa berkabung nasional. KTT G20 di Bali. KTT G20 2022 adalah acara terbesar yang diselenggarakan di Indonesia, pada tanggal 15 sampai tanggal 16 November tahun 2022. Acara akbar tersebut dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia dan lembaga global. Puluhan ribu orang dari berbagai delegasi negara dan lembaga hadir dalam acara tersebut. Dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, KTT G20 Bali digelar di Dapur Kempinski, Nusa Dua, Bali. Para pemimpin negara peserta KTT G20 adalah Presiden AS Joe Biden, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Saat itu, Indonesia mampu menghadirkan berbagai hiburan, mulai dari seni, budaya hingga pariwisata. Banyak kepala negara memuji keindahan dan keramahan Indonesia. Beberapa topik kepentingan global dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pemimpin G20, beberapa lembaga internasional dan negara undangan. Gempa Bumi Cianjur. Gempa Cianjur merupakan salah satu peristiwa terbesar di Indonesia yang akan mewarnai tahun 2022. Gempa ini terjadi pada tanggal 21 November tahun 2022 dan bermagnitudo 5,6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, gempa ini merenggut 334 korban jiwa, rumah dan infrastruktur. Warga Cianjur lainnya rusak parah akibat gempa tersebut. Dengan kejadian itu, seluruh masyarakat dan pemerintah mulai membantu masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa. Saat ini, warga yang terkena dampak terus tinggal di pusat-pusat evakuasi. Parpol yang lolos jadi peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU resmi mencalonkan 18 partai politik untuk pemilihan parlemen mendatang tahun 2024 pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022 di Gedung KPU, Jakarta. Sebanyak 18 partai telah memenuhi persyaratan penertiban administrasi pemilu 2024. Putusan itu disampaikan dalam surat pemberitahuan nomor 9 PL 01 1 05 2022. Di antara 18 partai politik yang dideklarasikan, banyak partai politik yang dikenal dari kampanye pemilu, seperti PDIP, Demokrat, Golkar, dan lain-lain. Pada saat yang sama,
ada 5 partai politik baru. Ke-18 partai yang lolos itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Selain itu, Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, Partai Kesadaran Rakyat, Hanura, Partai Gerakan Besar Indonesia, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Solidaritas Indonesia. Partai PSI juga termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, dan Partai Umat. Messi berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Lionel Messi akhirnya berhasil mengidentifikasikan dirinya dengan legenda sepak bola, Diego Armando Maradona. Ia berhasil mengantarkan trofi Piala Dunia Qatar 2022 ke negaranya Argentina. Piala Dunia 2022 di Qatar bisa jadi menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lapilga sebelum pensiun dari timnas. Memenangkan 7 Ballon d'Or, membuatnya menjadi pesepak bola terbaik sepanjang masa. RUU KUHP disahkan. DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan KUHP pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Pengesahan berlangsung pada debat tingkat 2 dalam sidang paripurna percobaan 2 ke-11 sidang tahun 2022 sampai tahun 2023. Rancangan RKUHP yang disetujui Komisi 3 DPR dan Kementerian Hukum dan HAM masih diwarnai banyak penolakan. Unsur masyarakat menggelar unjuk rasa di depan DPR menuntut pembatalan pasal-pasal rancangan RKUHP yang bermasalah. Bom bunuh diri di Bandung, Jawa Barat. Serangan teroris kembali terjadi di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 2022, terjadi aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku diketahui bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim, mantan narapidana kasus teroris yang dibebaskan pada Maret tahun 2021. Serangan bunuh diri itu menewaskan pelaku yang juga anggota Polsek Astana Anyar, Aibda Sopian. Itulah serba-serbi peristiwa yang terjadi di tahun 2022. Banyak hal yang bisa menjadi perhatian, renungan dan semangat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semoga di tahun-tahun ke depannya, Indonesia lebih baik dan jauh dari penderitaan dan musibah, serta damai selalu masyarakat di bumi ini. Jangan lupa share, like, comment and subscribe, karena peran Anda sangat membantu perkembangan channel ini. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih.